Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa la alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, malam ini kembali kita berbagi tausiah bulan Ramadan terkait dengan keutamaan Lailatul Qadar. Seperti biasanya pada setiap tahun bulan suci Ramadan, hampir selalu para mubalik memberi tausiah tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan kesempatan ini juga kita coba mengkajinya, oleh karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seluruh pahala amal ibadah dilipat gandakan di malam ini, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Qadr ayat 4 dan 5, bahwa malam itu, Lailatul Qadar, adalah malam yang penuh kemuliaan. Diturunkan para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jamaah sekalian, saudara yang seiman dan seakidah, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa dan penuh berkah. Malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdiri salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan pengharapan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan keberkahan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai amalan baik dan ibadah dapat dilakukan pada malam ini, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berdoa, bersedekah, dan lain-lain. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman, seakidah dimanapun berada, meningkatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar adalah upaya kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memanfaatkan waktu yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya pada kita semua. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mari kita coba dengar cuplikan tausiah Ramadan terkait dengan keutamaan Lailatul Qadar oleh Bapak Al-Ustaz Adi Hidayat. Mudah-mudahan kita semua bisa fokus mendengarkan agar kita bisa paham makna yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Adi Hidayat. Semua muslim pasti berharap mendapatkan malam Al-Qadar.
Bagaimana tipsnya, apa tandanya, dan bagaimana cara cepat meraihnya. Nabi menyampaikan beberapa isyarat di dalam keterangan beliau dan disebutkan oleh para ahli hadis. Imam Muslim kemudian menghimpun bab itu dan menerangkan di antara tanda-tandanya. Nabi menyampaikan, pertama kata Nabi, kalau sudah sampai ke akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita sudah sampai nih ke penghujungnya, maka kencangkan ikat pinggang. Kata Nabi, kencangkan ikat pinggangmu, tambah lagi ibadahnya. Seperti kita sedang balap lari, kan di penghujung garis finish kekuatan semakin meningkat. Nah, kenapa kemudian itu mesti kita tingkatkan? Kata Nabi, ada kemungkinan malam Al-Qadar ini turun kemudian di malam-malam terakhir bulan Ramadan, sebagai motivasi pada kita supaya tidak menurunkan semangat untuk ibadah. Karena biasanya kecenderungan orang awal Ramadan semangat, kan? Saf penuh sampai ke belakang tuh. Pertengahan terjadi kemajuan, safnya maju. Nah, di akhir-akhir saat orang banyak mudik milih dunia, Allah turunkan pahala akhirat. Ayo, siapa yang mau menukar tiket kereta dengan Lailatul Qadar? Siapa yang mau menukar kemudian tiket pesawat dengan Lailatul Qadar? Maka diturunkanlah kemudian semangat ini oleh Nabi supaya kita memburunya. Jadi ini bagian yang pertama. Yang kedua, di hadis Muslim juga Nabi menyampaikan, aku pernah ditunjukkan oleh Allah dalam satu mimpi tentang malam Al-Qadar. Hanya waktunya oleh Allah dibuat menghilang dariku, dilupakan. Ya, tapi tanda-tandanya disebutkan. Tanda-tandanya disebutkan. Pada saat itu kelihatannya hening, tenang, tidak angin terlampau, tidak terlampau kencang, kemudian hujan juga tidak terlampau deras, suasananya enak, teduh sekali. Nah, pada bagian yang pertama, ketika Nabi mengatakan dihilangkan dariku waktunya, tidak disebutkan, ini menunjukkan, kata para ulama, dibuat gaib waktunya supaya kita semangat untuk mencarinya. Karena itu kalau kita tidak ingin kehilangan malam Al-Qadar, maka rahasia pertamanya adalah setiap malam Ramadan bangun. Walaupun cuma 15 menit, 10 menit, usahakan bangun. Dan karena sifatnya malam itu terbuka. Setelah kita salat tarawih, istirahat sejenak, tidur, malam bangun. Sahur misalnya jam 3:30, bangunlah dari mulai jam 2:30 atau sekedar jam 3, tunaikan salat 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, investasi 5 menit, baca Quran 1 ayat. Kalau tiap hari kita kerjakan tiap malam demikian, sekarang kita tersisa beberapa malam lagi, maka demi Allah, siapapun yang investasi walaupun 5 menit, 10 menit setiap malam Ramadan, dia berpeluang besar mendapatkan malam Al-Qadar. Karena terjadinya di waktu malam, itu cara cepatnya. Ya, jadi jangan tinggalkan itu, walaupun cuma 5 sampai dengan 15 menit kita kerjakan. Hadisnya di riwayat Muslim, nomor hadis 1910. Kata Nabi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mau mengejar malam Al-Qadar dan dia tiap malam Ramadan bangun walaupun cuma 2 rakaat. Ketika dia kerjakan, dia tobat, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan seumur hidupnya. Ya, Allah taala a'lam bis-shawab. Saudaraku yang seiman dan seakidah, bahwa dari uraian ceramah agama, tausiah agama dari Ustaz Adi Hidayat dapat ditarik satu gambaran kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang paling istimewa dalam agama Islam. Malam ini merupakan malam yang penuh berkah dan keutamaan, serta memiliki makna dan hikmah yang sangat penting bagi umat Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mengetahui malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku ucapkan pada malam itu?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah doa yang sangat dianjurkan untuk diucapkan pada malam Lailatul Qadar. Doa ini mengandung makna penting tentang pengampunan dan kebaikan hati. Hikmah dari malam Lailatul Qadar adalah sebagai pengingat bagi kita semua
untuk lebih memperbanyak amal ibadah dan kebaikan-kebaikan pada malam tersebut. Kita dapat berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, sholat malam, dan sedekah. Malam Lailatul Qadar juga mengajarkan kita tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan satu malam yang lebih berharga dari 1000 bulan sebagai bukti kasih sayangnya kepada umat manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan berdoa dengan ikhlas pada malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, itulah beberapa gambaran keutamaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang seiman dan seakidah, terima kasih banyak telah menonton video ini. Tentu saja kami mohon maaf oleh karena dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi paling tidak kita sudah saling mengingatkan, berbagi tausiah pada malam ini. Mudah-mudahan pada video lain kita akan ketemu kembali dengan tema-tema agama yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.